Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugia Hirunisa dengan NIM 0532717724. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan stok dan tracking menggunakan Vue.js. Di sini saya sudah membuat index.html-nya yang berisi dengan ucapan selamat datang, lalu paragraf seperti ini, dan button ini. Nah, di sini H2 untuk judulnya saya menggunakan ukuran heading 2, terus untuk paragrafnya, dan untuk navigasi buttonnya ini. Nanti jika diklik, ini akan masuk ke dalam stok HTML atau informasi bahan lihat stok bahan ajar. Lalu yang kedua, yang ngecek pengiriman DO itu nanti masuknya ke tracking HTML. Ya. Di sini untuk halamannya ada daftar stok bahan ajar. Isinya itu ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, dan catatan. Untuk tabelnya, ini untuk kode tabel stok HTML. Untuk menambahkan isinya, di sini saya menggunakan kode ini. Jika dibuka di Vue.js-nya, saya sebelumnya juga sudah memasukkan data dari data bahan ajar yang sudah disediakan oleh UT. Saya masukkan di sini. Setelah dimasukkan, nanti filter up UPBJJ, filter stoknya nanti masuk ke dalam tabel yang sudah dibuat ini. Nah, di sini saya juga ada filter untuk mengedit stok BA-nya. Isinya ada fitur stok pilihannya. Dari UT daerah kita ada fitur filternya. Ada UT Jakarta, Surabaya, semua UPBJJ saya masukkan di filter ini. Di sini dividend option. Setelah menampilkan fitur stok berdasarkan judul, kalau di sini saya berdasarkan UT daerah, nah baru bisa memilih kategorinya. Kategori mata kuliah wajib atau pilihan atau praktikum. Tapi jika tidak saya klik, tidak bisa diklik kategorinya. Filter jumlah stok. Filter jumlah stok, jika stoknya kurang dan di checklist menggunakan checkbox ini, nanti akan terfilter mana yang stoknya kurang dan mana yang stoknya 0. Stoknya 0 tidak ada. Lalu di sini sort bisa menggunakan judul, bisa juga menggunakan stok dan harga. Terus ada juga fitur reset di sini. Nah, jika saya klik reset akan kembali lagi ke semula. Lalu di sini saya menambahkan jika kuantitinya sama dengan 0, maka tulisan style tulisan statusnya berwarna merah dan statusnya akan menampilkan kata kosong. Jika item kuantitinya kurang dari item safety, nah di sini akan tampil warna oranye dan dengan kata menipis. Jika aman, jika kuantitinya lebih dari safety, maka akan berwarna hijau tulisan amannya. Seperti ini ya. Kita coba isi. Kuantitinya 0, safety-nya kita isi 10. Nah, di
Di sini akan tampil jika kosong tadi tulisannya akan berwarna merah dengan kata kosong. Lalu selanjutnya ada fitur tambah stok bahan ajar. Tambah stok bahan ajar. Di sini judulnya saya menggunakan heading 2 tambah stok bahan ajar. Lalu kodenya saya diisi sendiri. Diisi manual oleh orang yang mau mengisi kodenya. Judulnya juga seperti itu dan saya kodenya beri required, wajib diisi. Jika tidak diisi, nanti akan ada tulisan please fill out this field. Seperti itu. New stock kode ini dibuat untuk mengikat nilai input ke properti new stock kode dalam data view yang ini. Nah, ini form submit ini itu tuh untuk membuat form dan mencegah perilaku default submit prevent agar Vue.js bisa menangani pengiriman data lewat metode add stock. Pada kategori ini ada v4 k in kategori list. Melakukan iterasi terhadap array kategori list untuk membuat opsi drop down. Key-nya K, value-nya diisi K, ini itu untuk menetapkan key unik dan nilai untuk setiap opsi berdasarkan item K. Sama ini juga seperti yang tadi, hanya saja ini key-nya jadi U untuk UPBJJ. Nah, di sini saya menggunakan watch untuk pantau perubahan stok. Selanjutnya ada tracking pengiriman. Tampilannya seperti ini. Di dalamnya ada judul tracking delivery order, ada name, ada nama, ekspedisi, paket, lalu tanggal kirimnya, dan di sini juga ada daftar delivery ordernya. Nah, untuk nomor DO nanti di sini harus tergenerate otomatis, terdiri dari DO tahun berjalan, sequence number. Saya menggunakan kode seperti ini, generate nomor DO. Tadi terdiri dari DO, tahun berjalannya, tahun 2025 berarti, dan nomornya menggunakan sequence number. Sequence numbernya karena awalnya tadi 1001, saya jadi selanjutnya saya tambah jadi sequence-nya 20002. Kenapa di sininya 3? 3 angka diawali dengan huruf 0. Jadi selanjutnya 0002 setelah 0001 ini. Untuk name dan nama saya seperti tadi, judul, kode dan judul di sini isi manual oleh pengguna. Lalu untuk ekspedisinya ini dipilih mau ekspedisi JNE reguler atau express. Ini dari mana datanya? Datanya juga dari sini, data yang dikirim oleh dosen ya, data dari soalnya. Paket. Untuk paket juga sama, paket dan data. Untuk stok tadi juga dari sini. Seperti tadi, saya juga menambahkan required untuk name dan nama. Lalu untuk ekspedisi, untuk semuanya saya tambahkan required. Itu wajib diisi dan jika tidak diisi akan ada tampilan please fill out this field. Nah, daftar DO-nya tadi di sini saya menggunakan heading 3 untuk daftar delivery order. Tabelnya yang terdiri dari nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harga. Untuk total harga itu sudah ada dari paket
ini. Nah, harga. Jadi jika kita klik paket PS dasar, isinya nanti akan ada ECMA 4116 dan 4115 di sini dengan harga 120.000. Masuk ke dalam paket bahan ajar yang dipilih oleh pengguna, nanti akan muncul detail isi paketnya. Nah, tanggal kirimnya saya memilih manual. Misal 11 September. Seperti itu. Atau bisa juga dipilih sendiri. Nah, ini di sini saya menambahkan untuk tanggal kirimnya menggunakan kode new date. Seperti itu ya. Nah, jika kita tambahkan, kita coba tambahkan. Nah, jika ditambah, nanti akan ada langsung masuk ke dalam daftar delivery ordernya. Dan nomor DO-nya juga yang tadinya 001 tergenerate jadi 002 menggunakan sequence number. Di sini saya menambahkan button logout, dan ini aplikasi Sita ini, logo ini jika diklik akan kembali lagi ke indeks HTML yang awal atau dashboard. Nah, jika kita klik logout pun akan kembali lagi ke dashboard awal. Jika kita klik informasi bahan ajar, akan masuk ke dalam informasi stok bahan ajar. Jika kita klik tracking pengiriman, juga akan masuk ke dalam tracking delivery order. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi juga, dan mohon bimbingannya untuk Bapak dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.